Asal mula Masjidil Haram. Al-Masjid Al-Haram atau Masjid Suci dikenal juga sebagai Masjid Agung Mekah, merupakan masjid pertama yang ada di muka bumi. Diriwayatkan, para malaikat telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Masjidil Haram sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi. Selain tertua, inilah masjid terbesar di dunia. Kapasitas Masjidil Haram sekarang didesain untuk bisa menampung hingga 4 juta jamaah. Setiap tahunnya, jutaan jamaah dari penjuru dunia datang ke Masjidil Haram baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Masjidil Haram memiliki beberapa situs suci yang menjadi bagian dari prosesi ibadah haji maupun umroh. Salah satu situs suci tersebut adalah Ka'bah yang merupakan pusat dari kompleks Masjidil Haram. Ka'bah disebut juga sebagai Baitullah atau Rumah Allah. Bangunan ini adalah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Beberapa ulama berpendapat bahwa Masjidil Haram adalah bangunan yang terdapat di sekitar Ka'bah. Pada dinding Ka'bah terdapat Hajar Aswad, batu yang diriwayatkan berasal dari surga. Hajar Aswad diletakkan pada Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Tidak jauh dari Ka'bah terdapat sebuah batu yang dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Batu ini merupakan pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun ulang Ka'bah bersama Nabi Ismail. Situs lainnya yang terdapat di dalam kompleks Masjidil Haram adalah 2 bukit kecil yang dikenal sebagai Safa dan Marwah. Pada pelaksanaan ibadah haji, para jamaah diwajibkan melakukan sa'i atau berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Di antara Safa dan Marwah terdapat sumber air yang tidak pernah kering, yaitu sumur Zam-Zam. Pada sisi utara Ka'bah terdapat sebuah bangunan terbuka setengah lingkaran. Bangunan tersebut bernama Hijr Ismail. Ka'bah sempat dipenuhi oleh berbagai jenis berhala kaum musyrikin. Hal tersebut terjadi pada masa sebelum dan hingga awal datangnya Islam. Berhala-berhala ini kemudian dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada peristiwa Fathu Mekah. Hingga masa Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar, Ka'bah atau Masjidil Haram masih merupakan tempat terbuka dan belum memiliki pagar pembatas. Bangunan pertama di sekitar Ka'bah dibuat pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kebijakan Amirul Mukminin ini dilanjutkan oleh para pemimpin berikutnya, meskipun masih dalam skala kecil. Renovasi besar-besaran mulai dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun ke-73 Hijriah atau kisaran 692 Masehi. Penerus Khalifah Abdul Malik yaitu Khalifah Al-Walid I melanjutkan renovasi Masjidil Haram dengan skala yang lebih besar. Ruang sholat diperluas dan untuk pertama kalinya Masjidil Haram memiliki menara. Khalifah Al-Walid I saat itu memerintahkan pembangunan 2 menara di Masjidil Haram. Penyebaran agama Islam di kawasan Timur Tengah yang berkembang pesat membuat meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun. Khalifah Al-Walid I kembali memperluas Masjidil Haram dan 3 menara baru dibangun. Perluasan berlanjut di era kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Mahdi, dinding Masjidil Haram digeser sehingga Ka'bah tepat berada di tengah. Pada masa kebesaran Turki Utsmani, tepatnya di masa kepemimpinan Sultan Selim II, Masjidil Haram mengalami renovasi yang mengubah bagian atapnya. Mimar Sinan, arsitek yang ditugaskan Sultan Selim II, mendesain bagian kubah dan menghiasi sisi dalamnya dengan lukisan kaligrafi.
tahun 1629 Masehi atau tahun ke-1102 Hijriah, banjir besar melanda Mekah. Akibatnya sebagian dinding Masjidil Haram mengalami kerusakan cukup parah. Pemimpin Turki Utsmani, Sultan Murad IV, segera memerintahkan renovasi terhadap Masjidil Haram. Selain perbaikan dinding, lantai masjid dilapisi batu marmer dan beberapa menara tambahan dibangun. Desain masjid dari era Sultan Murad IV akan bertahan hingga 3 abad berikutnya. Memasuki abad ke-20 Masehi, selain perluasan, Masjidil Haram mulai mendapatkan sentuhan desain dan teknologi modern. Tahun 1948, untuk pertama kalinya, Masjidil Haram mendapatkan penerangan dari teknologi listrik. Seiring semakin meningkatnya jumlah jamaah haji karena teknologi dan transportasi yang semakin maju, maka pada tahun 1955, pemerintah Arab Saudi memulai perluasan skala besar. Perluasan tersebut selesai di tahun 1973. Sebuah insiden pernah terjadi di Masjidil Haram pada November 1979. Sekelompok pemberontak yang dipimpin Juhaiman al-Utaibi dan Muhammad bin Abdullah al-Qahtani berhasil menguasai masjid. Beberapa jamaah sempat menjadi sandera. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan melalui aksi militer oleh pasukan kerajaan Saudi Arabia. Dengan luas area hingga 356.000 meter persegi, Masjidil Haram telah menjadi masjid terluas di dunia. Kapasitas masjid didesain mampu menampung hingga 4 juta jamaah. Masjidil Haram juga diperindah dengan 9 menara yang tingginya mencapai 89 meter. Masjidil Al-Haram, masjid tertua di dunia. Masjid ini telah ada di muka bumi bahkan sebelum Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Perintah kelima dalam rukun Islam, yaitu ibadah haji, dilaksanakan di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Asal mula Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Masjid ini pertama kali dibangun pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pemimpin umat Islam setelah Khalifah Abu Bakar. Pada tahun ke-17 Hijriah atau 637 Masehi, pasukan Muslim mengepung Yerusalem. Pengepungan tersebut sebagai bagian dari upaya merebut seluruh provinsi Syria dari Kekaisaran Bizantium. Dalam masa-masa pengepungan tersebut, Sophronikus, pemimpin Yerusalem, akhirnya menyatakan menyerah. Namun dia meminta syarat bahwa Yerusalem akan diserahkan langsung kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin memenuhi permintaan Sophronikus. Hanya dengan ditemani seorang pembantunya, beliau menempuh perjalanan dari Madinah menuju Yerusalem. Di bulan April 637 Masehi atau tahun ke-17 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab secara resmi menerima penyerahan Yerusalem. Setelah menerima penyerahan kota, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tinggal beberapa saat di Yerusalem untuk melakukan penataan ulang. Beliau juga menyempatkan diri mengunjungi sebuah gereja dengan ditemani oleh Sophronikus. Gereja tersebut sekarang dikenal sebagai Gereja Makam Kudus. Amirul Mukminin berada di dalam gereja hingga kemudian datang waktu sholat. Ya, Amirul Mukminin, silakan Anda melaksanakan ibadah sholat di dalam gereja ini. Aku tidak akan sholat di gereja ini. Aku khawatir karena hal tersebut bisa jadi pada masa selanjutnya kaum muslim akan merebut gereja ini dan mengubahnya menjadi masjid. Amirul Mukminin kemudian keluar dan melaksanakan sholat di sebelah timur Gereja Makam Kudus.
Tempat Amirul Mukminin Umar bin Khattab melaksanakan sholat itu, kemudian dibangun sebuah masjid sederhana. Masjid Umar bin Khattab. Begitulah tempat ibadah umat muslim tersebut dikenal. Hingga ratusan tahun berikutnya, bangunan Masjid Umar bin Khattab tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 1193 Masehi atau tahun ke-589 Hijriah, Sultan Al-Afdal bin Salahuddin memerintahkan renovasi Masjid Umar bin Khattab. Sebagian besar renovasi itu menghasilkan bentuk Masjid Umar bin Khattab hingga sekarang. Hingga masa sekarang, hampir 1.500 tahun sejak Amirul Mukminin melaksanakan ibadah sholat di Yerusalem, Masjid Umar bin Khattab masih digunakan sebagai tempat beribadah bagi kaum muslim. Masjid Umar bin Khattab dan juga Masjid Al-Aqsa telah menjadi situs penting di kawasan kota suci Yerusalem. Asal mula Masjid Umayyah. Masjid Umayyah atau Al-Jami Al-Umawi terletak di kota Damaskus, ibu kota Syria. Masjid ini juga disebut dengan istilah The Great Mosque of Damascus. Masjid Umayyah dibangun oleh Khalifah Al-Walid I. Pembangunan berlangsung pada kisaran tahun 86 hingga 96 Hijriah atau 705 hingga 715 Masehi. Cikal bakal Masjid Umayyah bermula dari jatuhnya provinsi Syria ke tangan pasukan Muslim. Penyerbuan ke Syria dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar dan selesai di era Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ditunjuk oleh Amirul Mukminin sebagai gubernur Syria dan berkedudukan di Damaskus. Sebagai kota tua yang menjadi saksi berbagai tumbuh kembangnya peradaban, Damaskus memiliki banyak peninggalan situs-situs bersejarah. Setelah peralihan dari Romawi Barat ke Romawi Timur, kuil Jupiter diubah menjadi gereja oleh Kaisar Theodosius II. Gereja tersebut kemudian dikenal sebagai Gereja Baptis Saint John. Hingga kemudian pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah berhasil menguasai seluruh provinsi Syria. Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian menunjuk Abu Ubaidah sebagai gubernur Syria. Sebagaimana pembentukan kota yang berlandaskan Islam, maka pembangunan masjid merupakan hal utama yang harus dilakukan. Abu Ubaidah membangun sebuah masjid yang berdekatan atau masih dalam area gereja Baptis Saint John. Bertahun-tahun berikutnya, pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Walid I, jumlah umat Islam di Damaskus semakin bertambah dan menjadi mayoritas. Sang Khalifah memutuskan membangun sebuah masjid yang lebih besar untuk menampung jamaah. Khalifah Al-Walid kemudian mengubah seluruh area gereja Baptis Saint John sebagai masjid. Keputusan dilakukan setelah mayoritas warga Damaskus telah menjadi Muslim. Namun Khalifah Al-Walid I juga memberikan kompensasi kepada umat Nasrani atas perobohan gereja Baptis Saint John. Kepada rakyat Damaskus, Khalifah Al-Walid menyampaikan, "Wahai penduduk Damaskus, 4 hal yang memberi Anda keunggulan yang nyata atas seluruh dunia: iklim Anda, air Anda, buah-buahan Anda, dan serta kebersihan Anda. Selanjutnya, saya menambahkan yang kelima, yaitu masjid ini." Tahun ke-96 Hijriah atau 715 Masehi, pembangunan Masjid Umayyah selesai. Damaskus kini memiliki salah satu masjid penting dan akan bertahan hingga ribuan tahun ke depannya. Kawasan Masjid Umayyah juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Salahuddin Al-Ayyubi. Makam sang pembebas Yerusalem terletak di sudut barat daya Masjid Umayyah. Saat ini, Masjid Umayyah dilengkapi dengan 3 menara yang masing-masing bernama
Madonat al-Arus, Mi'donah Isa, dan Mi'donatu il-Ghorbiyah. Mi'donah Isa merupakan menara tertinggi yang menjulang hingga 77 meter. Masjid Umayyah merupakan sedikit dari masjid di dunia yang masih mempertahankan desain aslinya hingga sekarang. Pada masa setelah pembangunannya, arsitektur Masjid Umayyah telah menjadi rujukan desain masjid dari berbagai penjuru dunia. Beberapa masjid klasik yang didesain dengan rujukan Masjid Umayyah adalah Masjid Al-Azhar, Masjid Cordoba, Masjid Bursa, dan Masjid Semelie. Wallahu a'lam bishawab.